Relawan Trauma Center di Semalojanan. Mohon bantuannya api membesar. Tepat jam 10.02 api masih membesar. Memerlukan bantuan. Yang di kota silakan meluncur. Yang diperlukan juga dari arah Kukar. Longsor di Purwakarta, Jawa Barat menelan korban jiwa. Beberapa jam jelang resepsi pernikahan Kaisang Erina di Solo, pengamanan di Loji Gandrung diperketat. Ritual adat pernikahan Kaisang Erina memiliki makna dan filosofis mendalam. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang menjumpai Anda kembali dalam Berita Satu Pagi. Selain sejumlah informasi tadi, kami juga akan menampilkan sejumlah informasi menarik lainnya. Masih bersama saya, Patricia Mapalie, dalam Berita Satu Pagi. BTV Bersatu Menginspirasi. Dipersembahkan oleh Ya, kita awali Berita Satu Pagi hari ini pemirsa dengan informasi 25 kios dan ruko di Pasar Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Ratusan pedagang panik menyelamatkan harta bendanya. Tepat jam 10.02 api masih membesar. Memerlukan bantuan. Yang di kota silakan meluncur. Yang diperlukan juga dari arah Kukar. 25 kios dan ruko di Pasar Loa Janan, Kelurahan Sengkote, Kota Samarinda ludes terbakar. Warga nampak panik menyelamatkan barang yang tersisa dari lokasi kejadian. Seorang warga menyebut kobaran api pertama kali muncul dari kios penjual pakaian. Itu di toko Topik Hafizi itu. Asal apinya? Asal apinya di situ. Toko apa? Topik Hafizi, toko baju. Toko baju. Ya. Pada kebakar tuh kayak apa kondisi di dalam toko itu? Udah ngepul asap hitam. Pemadam kebakaran Kota Samarinda mengerahkan sebanyak 17 tangki truk disdamkar serta 28 mesin portabel relawan untuk menjinakkan si jago merah. Namun, api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam pasca kejadian. 2 jam kami menangani, 11.30 sudah tegang, tapi masih dalam tahap pendinginan. Dari bangunan tengah dari Asal Ruko ya? Penyebabnya kami masih dalam tahap penyelidikan. Kesulitannya ya karena jalannya sempit ya, dan bahan mudah kayu. Sudah terbakar ya? Menyebar. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun satu orang warga dikabarkan mengalami sesak napas akibat menghirup kepulan asap di lokasi kejadian. Fuad Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan satu rumah warga tertimpa longsor. Satu anak meninggal dunia dalam kejadian itu. Longsor terjadi di wilayah Kampung Cinangsi, Cisalada, Purwakarta. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Purwakarta sejak Jumat sore. Seorang anak tewas akibat tertimbun material longsoran yang menimpa sebuah rumah. Butuh waktu 2 jam bagi tim SAR gabungan untuk mengangkat jenazah korban yang tertimbun longsoran. Menurut paman korban, saat hujan deras terjadi, korban sedang berada di kamar mandi sebelum tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang ternyata berasal dari longsoran tebing di belakang rumah. Ya, kejadiannya pas hujan besar. Ini bapak sama istri, alhamdulillah saya selamat di sini. Anak-anak anak selamat, alhamdulillah. Cuman ponakan saja. Ponakan itu lagi apa di sini rumah bapak? Ya lagi mandi, lagi mandi. Warga di sini.
itu ponakan. Iya kan ini 3 rumah nih. 3 rumah. Ini rumah saya, ini rumah adik saya, yang ujung adik saya juga. Nah, yang di belakang itu ya jadi nyambung rumahnya. Nyambung ya, nyambung. Di sini tadi waktu pas begitu hujan gede, deras. Saya waktu dikumpul sama keluarga di sini, tiba-tiba ada suara letusan kayak itu macam batu, gimana ya, kayak longsor gitulah, semacam gitu. Tiba-tiba pas dilihat ke belakang itu ada macam lumpur gitu. Ya kan saya kaget, akhirnya panik lah. Makanya saya lari ke luar, minta bantuan sama warga, dan cuman ponakan saya korban. Pas waktu kejadian, sebelum kejadian waktu ponakan saya masuk ke kamar mandi, tiba-tiba itu longsor. Akhirnya ponakan saya tertimbun. Usai ditemukan, pihak keluarga langsung memakamkan korban pada hari yang sama. Elan Suherlan, Purwakarta, Jawa Barat. Polres Sawalunto memeriksa sejumlah saksi terkait ledakan di tambang batu bara Sawalunto, Sumatera Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih mendalami penyebab ledakan itu. Polisi terus mendalami kasus ledakan tambang batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat untuk mengungkap penyebab ledakan. Polisi akan memanggil para saksi untuk menemukan titik terang. Sementara pihak kepolisian mengaku telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban. Karena korban berada di dalam lubang tadi kan begitu dikeluarkan kondisinya banyak yang hangus, ada yang tertutup lumpur segala macam. Nah, sekarang tadi alhamdulillah sudah teridentifikasi semua dan sekarang kita laksanakan proses penyerahan ke keluarga korban. Sementara masih diproses, ada beberapa saksi yang kita kita panggil untuk diminta keterangan di Polres ya. Untuk status tambang legal ada perizinannya, terus kemudian untuk yang lubang yang terdapat kecelakaan tadi, sementara kita polisi sampai penyidikan nanti lebih lanjut. 10 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka akibat ledakan yang terjadi di tambang batu bara Sawah Lunto, Sumatera Barat pada Jumat. Kejadian ini bukan yang pertama kali. Pasalnya ledakan di lokasi yang sama pernah terjadi pada 2016. Ulfa Musriyadi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun di Lumajang, Jawa Timur berteriak sakitan karena mengalami luka bakar pada tubuhnya. Diduga anak itu merupakan korban penganiayaan. WS terus berteriak menahan rasa sakit akibat luka bakar di punggungnya. Luka ini diduga berasal dari aksi tak terpuji orang tua WS. Anak berusia 6 tahun ini dikabarkan dicurigai mencuri uang hingga harus mengalami kekerasan. Tak hanya luka bakar, WS juga memiliki luka memar di wajahnya. Kondisi WS pertama kali diketahui oleh paman korban. Pihak Polres Lumajang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Masih melakukan penyelidikan, jadi kami barusan melakukan olah TKP. Nanti dari hasil olah TKP kita akan dilakukan. Sementara belum, malam ini akan kami maraton untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Yang menemukan dulu anak, ya kan, yang melaporkan, terus yang membawa ke rumah sakit, termasuk nanti orang tuanya nanti ibunya akan kami minta keterangan. Kasus ini pun telah mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Lumajang, di mana WS telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Haryanto. Ada beberapa luka bakar, kemudian lebam, dan kondisi fisiknya memang nampak ada banyak bekas akibat kekerasan ya. Saya minta kepada rumah sakit untuk berada di tempat yang perawatan khusus sehingga proses perawatannya intens bisa terus dilakukan. Pokoknya harus sampai sembuh. Hingga kini pihak Polres Lumajang masih melakukan penyelidikan kasus dugaan kekerasan pada WS. Rifki dan Wanus, Lumajang, Jawa Timur.
Neymar Junior ukir rekor di Piala Dunia Qatar. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.